Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Andrew nggak pakai white, tentunya dalam acara blog pribadi saya. Saya akan membahas part kedua yang kemarin sempat terputus ya, karena memang durasinya terlalu pendek. Ini tersangkut masalah memori, karena memang memori kemarin lagi penuh-penuhnya, jadi saya hapus-hapusin dan saya ganti kamera ke kamera yang kedua. Yang kamera yang pertama lagi dipakai buat live Instagram gitu. Oke, langsung saja saya bahas yang part kedua dari kemarin yang sempat terputus, yaitu siapakah sih sebenarnya Ibu Ratu Pantai Selatan, atau orang-orang banyak yang bilang Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul atau apalah sebutannya pokoknya. Kemarin saya sudah bahas waktu saya lagi meditasi di sana. Saya ditemuin beberapa sosok yang rata-rata menggunakan mahkota berbeda-beda ya. Mahkotanya ada yang panjang, pendek, ada cuma begini doang. Terus pokoknya bentuknya beda-beda. Dan bajunya itu semuanya juga beda-beda ya. Tapi rata-rata hijau. Rata-rata hijau, ada yang biru, kuning, putih, ungu, tapi semuanya rata-rata hijau gitu. Terus saya sempat bertanya juga gitu, siapa semua gitu, dan mereka juga memperkenalkan diri. Rata-rata mereka memang semuanya Ratu Pantai Selatan, semuanya adalah ratu. Saya bingung kan, loh lah ya, ratu yang asli yang mana gitu. Ini semuanya asli ratu, cuman mereka mempunyai wilayah sendiri gitu, seperti kayak contohnya NKRI Indonesia ini gitu. Indonesia itu dipimpin oleh satu presiden, Pak Jokowi, mempunyai daerah sendiri-sendiri gitu. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Bali, sampai Irian Jaya. Itu semuanya punya wilayah sendiri, punya daerah sendiri-sendiri gitu loh. Pemimpinnya siapa ya? Daerah-daerah itu gitu loh. Nah, yang dilukis oleh orang-orang gitu, yang kenapa mukanya beda-beda, wajahnya beda-beda gitu, terus mahkotanya beda-beda, bajunya kadang ada yang beda gitu. Kenapa jadi beda? Ya karena itu. Jadi katakanlah si A ini pelukis daerah Jawa Tengah, dia melukis. Nanti ada pelukis orang B. Orang B itu dia pelukis dari Jawa Timur, dia melukis juga Ibu Ratu ini. Begitu ketemuin, mukanya beda gitu. Dan waktu ditanya siapa, semuanya sama, ratu juga gitu. Tapi kok mukanya beda gitu. Iya bener. Jadi begitu. Jadi istilahnya di suatu daerah itu beda-beda mukanya, karena memang pemimpinnya beda-beda. Tapi semuanya berpusat ke satu, yaitu ke Kidul, Bunda Queen of the Queen atau ratunya ratu gitu. Jadi kenapa semuanya berpikiran kenapa kok beda-beda, udah paham ya berarti ya gitu. Jadi untuk yang Queen of the Queen, ratunya ratu, itu nggak mungkin dia mau keluar. Bahkan untuk dilukis pun beliau itu jarang mau, nggak pernah mau, bahkan nggak pernah mau gitu. Jadi yang keluar ya yang daerah-daerah itu paling biasanya begitu. Atau bahkan kadang-kadang yang dilukis orang itu bukan ratunya, malahan masih sosok luarnya lah, yang istilahnya itu abdi kinase atau suruhannya lah, menteri-menteri, bukan menteri-menterinya, apa, bawa menteri lah sekelasnya itu gitu. Jadi kayak apa ya, sambung dari menteri itu apa namanya itu istilahnya itu ya, kayak gitulah pokoknya. Nah kalau yang di daerah-daerah itu ya jadi kepala daerahnya itu yang keluar, yang dilukis oleh pelukis si A, pelukis si B, gitu-gitu. Terus ada juga apa namanya, oh ya, saya ingin meluruskan ya tentang image Ibu Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul istilahnya, atau apalah gitu. Image yang selama ini sering berkembang, yang sering beredar, bahwasanya kalau ada korban ada orang mandi di laut, tiba-tiba dia ditarik oleh ombak gitu.
terutama yang berwarna hijau bajunya gitu, pasti akan nanti ditarik, betul kan? Mitos seperti itu selalu ada. Oke, saya akan luruskan. Pertama begini, laut itu rata-rata berwarna hijau, betul? Nah, kalau ada orang berbaju warna hijau berenang di situ dan dia hanyut atau ditarik sama ombak, tim SAR itu akan mencari orang itu susah karena bajunya itu nyamar dengan laut gitu. Jadi image-nya itu bukan ditarik oleh ratu atau Nyi Roro Kidul atau istilahnya apa gitu, bukan ditarik gitu penjelasannya, karena memang bajunya itu nyamar, nggak apa namanya, nggak kontras lah. Coba kamu bajunya warnanya putih atau kuning, kan kontras gitu loh sama warna hijau gitu. Jadi tim SAR bisa bisa ngelihat tuh. Makanya kan kenapa life vest atau jaket pelindung diri itu warnanya orange, karena dia lebih cetar gitu loh, untuk melihatnya itu lebih cetar gitu. Terus apalagi ya, oh ya, image tentang Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul itu kenapa selalu minta tumbal manusia atau hewan gitu, terutama blorong ya, blorong gitu. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi begini, ibaratnya kayak kerajaan manusia, nggak usah ngomong kerajaan Indonesia aja lah, NKRI itu Pak Jokowi di atas gitu loh. Di bawahnya Pak Jokowi itu ada menteri-menteri, ada polisi, ada tentara, ada rakyat jelata, rakyat biasa kayak kita kita inilah istilahnya. Manusia-manusia kita ini kan macam-macam ya, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang bahkan maaf buruk, kayak sekelas-kelas preman, pembunuh, penjahat lah istilahnya gitu. Nah, ada orang lagi kesusahan nih, ada kesusahan, datanglah dia ke Laut Selatan, minta kekayaan, akhirnya datang. Yang datang itu bukan Bunda Ratunya atau Nyi Roro Kidulnya atau bahkan Blorongnya. Yang datang itu rakyat biasa yang mengaku-ngaku. Itu mereka kan bisa berubah ya, berubah suka-suka mereka gitu. Datang berubah, terus habis itu nemuin lah manusia itu. Akhirnya dia minta syarat, aku minta tumbal. Tumbalnya siapa? Anggota keluarga kamu. Kalau nggak dikasih, bahkan kamu sendiri yang aku ambil gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan Bunda Ratunya atau Nyi Roro Kidulnya atau yang bukan di belerang blorongnya gitu. Bukan, sebetulnya itu rakyat biasa, rakyat jelantara biasa itu gitu. Terus kenapa kok bisa jadi itu? Ya karena memang mereka punya kemampuan. Jadi di alam gaib itu sendiri itu mereka punya sama kayak kita gitu ya, mereka punya apa namanya, barang-barang, uang, harta, semuanya itu ada, dikasih ke mereka, dikasih ke manusia. Umur mereka itu sebetulnya lebih jauh daripada kita. Umur kita maksimal 100, umur mereka bisa sampai 1 juta atau 1000 gitu, 1000 tahun gitu. Jadi kalau barang-barang mereka dikasih ke kita, ibaratnya cuma pinjem sebetulnya. Jadi cuma pinjem. Jadi katakanlah, jadi oke, fine, gue kasih nih rumah gue nih, rumah gue, duit gue, semuanya gue kasih ke lu manusia. Tapi gue kan minta imbalan manusia lagi gitu loh, entah itu keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya gitu kan. Itu buat apa sama mereka? Buat dijadiin pembantu, oh nggak? Buat dijadiin pelayan selama hidupnya, selama lamanya gitu, selama beribu-ribu tahun atau berjuta-juta tahun. Bahkan orang itu sendiri yang minta apa namanya, pesugihan tadi yang akan dijadikan tumbal itu, nanti dia juga akan diambil untuk dijadikan pembantunya. Jadi bisa Anda bayangkan ya. Jadi kamu minta apa? Mobil, gue kasih. Ya seperti yang rokok-rokok iklan, ku beri 1 permintaan, monggo. Aku minta rumah,
Oke, kasih nih rumah, minta mobil, oke. Itu sebenarnya bukan dikasih, itu cuman dipinjemin nih dengan batas waktu. Manusia kan pendek ya, manusia kan cuman mentok-mentoknya nggak sampai 100 lah umurnya gitu kan. Bagi mereka itu hitungan menit katakanlah nih kamu usia waktu minta itu 20, kamu meninggal usia 50, jadi kan kurang lebih kamu di dunia 30 tahun gitu kan. Bagi mereka 30 tahun itu cuma 30 menit atau setengah jam lah istilahnya gitu. Kamu cuma dikasih, oke nih gue pinjemin lo rumah, mobil, apa, uang, oke, uang semuanya dikasih semuanya, bener-bener. Di dunia manusia lu kaya raya, wah dipandang hebat. Di dunia para dedemit jin gitu, apaan lu, ntar gue ambil, udah kelar lu masa hidupnya di dunia nih, ya udah nih gue ambil semua. Miskin lagi dia keluarganya gitu kan, bahkan dia udah nggak punya keluarga kan, orang semuanya udah ditumbalin kan. Begitu masuk ke alam jin, ya akhirnya lu ketemu semua di sini, gue jadiin lo pengikut gue semuanya, lu jadi pembantu gue semuanya gitu. Jadi yang ketemu minta tumbal atau yang datang menemuin seseorang dengan urusan tumbal menumbal itu bukan Bunda Ratunya. Oke, paham ya? Bukan Nyi Roro Kidul, bukan Blorong, tapi itu rakyat biasa gitu. Sama dengan kamu yang memilih jalan pintas tuh. Terus ratunya seperti apa? Nah, sebetulnya Ratu Kidul itu atau Nyi Roro Kidul atau yang disebut Blorong itu semuanya itu sudah hajah loh, aja. Dan beliau-beliau itu sebetulnya udah malas ketemu sama manusia yang begitu-begitulah gitu. Jadi kalau kamu stratanya itu presiden atau strata kamu itu raja Nusantara kan masih ada nih gitu, beliau pasti ketemu, bahkan akan menemui langsung malahan gitu. Tapi pakainya nggak hijau, pakainya sama kayak kita ini gitu, manusia gitu sama. Dia kan turun pakaian sopan, malah mereka tuh sopan sebetulnya pakaiannya. Eh, pakai hijab, kadang-kadang pakai ya baju-baju zaman sekarang ini modern gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang ketemunya ada hal penting gitu ya, mereka tetap pakai baju-baju kerajaan, tapi pakai kerudung sebetulnya mereka itu. Pakai kerudung dan dikasih mahkota, tetap ada mahkotanya karena itu memang lambang ya, ini lambang. Jadi kalau manusia itu kan pakai jas lah istilahnya, baju kebesarannya itu pakai jas. Pak Jokowi pakai jas itu, biarpun kalau memang keluar untuk bekerja pakai baju putih gitu yang dilinting. Itu ciri khasnya Pak Jokowi memang seperti itu. Nah, ciri khasnya Ratu Pantai Selatan itu pakai kerudung biasanya, pakai kerudung terus bermahkota. Terus kalau memang pas lagi bertemu dengan pejabat-pejabat atau raja-raja itu baru pakai baju kebesarannya beliau gitu. Tapi jarang memang, malah jarang pakai baju hijau itu, pakai baju itu jarang loh. Bunda Ratu Pantai Selatan tuh malah jarang. Yang benernya ratu ya, Queen of the Queen-nya itu memang jarang pakai hijau-hijau, itu memang jarang gitu. Nah, kalau yang suka pakai hijau-hijau itu yang memang yang daerah-daerah gitu, Jawa Tengah, bupatinya, gubernurnya gitu. Dan itu yang suka lah pakai hijau-hijau gitu, karena memang istilahnya hijau itu kalau di manusia sekarang itu presiden-presiden kan pakainya jasnya warna apa? Warna hitam. Nah, itu
warna hitam, semuanya hitam. Coba kamu perhatiin jasnya para presiden semuanya di dunia ini warnanya apa? Hitam. Kalau ketemu nggak ada warna hijau. Coba kamu lihat, nggak mungkin kan dia ketemu presiden Pak Jokowi ketemu presiden Trump pakai jas warna hijau. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan aneh gitu loh, nggak formalnya beda gitu loh. Nah sama kayak para ratu, aku bilang para ratu itu karena memang banyak ratu-ratunya itu keluar itu kenapa warnanya hijau, itu memang udah baju kebesarannya identik dengan laut, laut pantai selatan yang warnanya hijau gitu. Kalau laut hitam, laut merah, ya warnanya merah mereka. Keluar warna merah, bukan warna hijau ya. Nggak mungkin mereka menggunakan warna hijau, karena itu memang menandakan suatu daerahnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa paham semua ya. Jadi saya meluruskan satu persatu, image jelek, image negatif Pak Ratu Pantai Selatan itu nggak semuanya yang kamu bayangkan ya. Jadi nggak semua yang jelek-jelek itu nggak. Kadang-kadang beliau itu kadang-kadang cuma ketawa sedih, tapi gitu. Kenapa sih manusia itu malah menuduh kami, padahal tuh malah justru ratu itu kadang-kadang eh, membantu manusia untuk menjaga keseimbangannya alam gitu loh. Kayak seperti kemarin itu, sekarang juga masih ada ya sebetulnya ya, COVID-19 itu. COVID-19 itu kalau di dunia gaib itu energi negatif. Energi negatif itu bentuknya ya begitu gitu. Kalau kamu taunya ya genderuwo, kuntilanak gitu, sama gitu. Jadi mereka ada sosoknya aja, ada wujud negatifnya itu ada gitu. Nah, beliau-beliau itu malah justru peperangi mereka juga gitu. Nah, sekarang udah mulai agak mereda ya. Udah pada keluar semua, udah jalan semua. Memang eh, masih bertambah tinggi gitu kan untuk penyebarannya, cuman kan semuanya udah bodo amat. Pasrah. Sama di pemerintahan di dunia manusia juga lagi berperang masalah COVID. Di dunia gaib juga masih berperang juga dengan para monster COVID gitu. Jadi saya bilang monster COVID itu karena memang monster sebetulnya itu. Eh, bentuknya itu ya begitulah, kalau kalian bisa ngelihat eh, wajah mereka gitu, yang aslinya bentuknya itu. Jadi seperti itu sebetulnya, yang ratunya asli itu memang berperang beneran gitu. Paham semuanya ya. Jadi untuk yang hal-hal negatif itu tentang Ratu Pantai Selatan itu semuanya nggak benar. Satu. Yang kedua, kenapa mukanya wajahnya beda-beda? Ya itu tadi, karena yang ditemuin memang daerah mana gitu. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, mukanya beda-beda. Lah, jangankan apa namanya, dunia mereka, dunia manusia aja ini nih. Saya sama kamu, sama Anda ini, sama teman-teman kita, mukanya nggak ada yang sama kan, gitu. Sama begitu juga dengan dunia mereka gitu, mukanya, wajahnya itu nggak ada yang sama, beda-beda semuanya, bentuknya ya beda-beda gitu kan. Manusia aja beda-beda kan, ada yang gendut, ada yang kurus, tinggi, pendek. Yang tinggi aja mukanya beda-beda, ada yang sipit, ada yang belok matanya gitu. Hidung juga beda-beda kan manusia, ada yang lancip, ada yang pesek kayak gua. Terus ada yang hidungnya gede kayak gua juga. Malu. Ada yang hidungnya kecil gitu. Bibirnya manusia juga begitu, Mick Jagger kan panjang nih, lebar. Terus ada yang tipis manis kayak kamu. Terus ada yang tebel gitu. Sama mereka juga begitu, bentuknya beda-beda gitu. Cuman biasanya ratunya Pantai Selatan itu
semuanya cantik-cantik, ya wajar lah ya cantik-cantik gitu. Mereka juga perawatan, mereka juga perawatan gitu. Terus apa namanya, di sana juga ada sebetulnya, ada kayak salonnya juga gitu, pengen permak apa gitu, mereka juga ada sebetulnya kalau anda pengen tahu ya sebetulnya. Oke, gitu aja ya untuk penjelasan kali ini. Siapakah sebenarnya Ibu Ratu Pantai Selatan? Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan di bawah aja nanti ya, waktu itu nanti tinggal Mas ini gimana nanti akan saya buat di vlog selanjutnya. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya. Bye bye.